Kamu tahu nggak kalau dari lihat doang kulitnya sehat apa enggak? Dari mana? Dengan dilihat sekarang gini bisa nggak? Bisa. Bisa? Boleh liatin nggak? Kasih tahu. Kenapa? Kan nggak apa-apa dilihatin dulu. Iya, dilihat doang, dilihat Sehat doang. apa enggak? Ya, boleh. Aku di tengahnya. Kalau Dilihat ini dulu, Dok. sehat banget kalau ini. Enggak, aku gitu. Dok, Nanti tolong aku lihat dulu. Kalau kira-kira ada yang lecet, tandain. Ini kayak asuransi mobil kita. Mau asuransi. Sini lihat wajahnya. Yang mau dicek mukanya aja. Mukanya aja? Mukanya aja. Emang Coba ada lihat. sama apa lagi? Ada semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki juga bisa. Tahan dulu. Ketemu lagi di Talkport Academy Surya Insomnia, Indra Jegel, Paguyuban Bocah Kosong, Demon and Brand. Oh, Nenek juga bocah. Talkport Academy guys, ini tempatnya kita nanya-nanya sama ahli-ahlinya, expert-expertnya. Yoi, kita udah ngobrol sama aktor, sama Penyanyi. akademi FYP, penyanyi, Pemadam kebakaran. pemadam kebakaran. Nah kali ini kita mau... Dokter seks. Iya bener loh. Oh iya, Dokter Boyke. Dokter Boyke waktu itu. Lempeng lagi muka lo. Nah kita mau ngobrol soal ini Pak, yang digandrungi anak zaman sekarang itu kecantikan. Ya. Ini kita ada kedatangan dokter lulusan S2 Anti-Aging Medicine. Praktisi sebagai dokter estetika sejak tahun 1973. Seumuran sudah muncul tuh. 2011. Ya. Menjadi pengajar untuk tindakan-tindakan terkait estetika untuk dokter sejak 2016. Konten kreator kesehatan juga. Please welcome Dr. Dina Oktaviani. Silakan dokter. Silakan duduk. Cantik banget ya, Cantik Masya banget ya? Allah. Cantik banget ya? Cantik kan dia. Cantik kan dokter. Lihat dong, dia imut-imut banget. Tapi mukanya banyak kupu-kupunya kayak kebun. Mulai sekarang ini kan ada dokter kecantikan. Jadi kalau mau konsultasi, jadi Konsultasi. iya, itu maksud saya. Kalau mau konsultasi, jadi bisa langsung. Jadi kita pengen tahu sebenarnya gimana sih cara merawat wajah sejak dini. Ini kan masih pada muda-muda nih. Bener. Nah, apakah penting juga untuk cowok? Ya. Apakah untuk cewek aja? Nah, kita juga mau bedah nih. Karena kan aku lumayan modal tampang kan. Di sini. Berarti Saya kucing. kakak kan Surya Dini. Kenapa? Berarti kakak dirawat sejak dini. Bukan gitu. Gue colok mata kanan lu ya. Surya Dini dirawat sejak dini. Beauty standar. Nah, kita ngomongin masalah beauty standar di Indonesia. Oke. Katanya beauty standar tuh mesti Putih. Tinggi, kurus. Tinggi, kurus, Rambutnya panjang. rambutnya panjang. Nah, mesti Kuntilanak ya? Lah, iya benar. Iya, mesti tumbuh kiris. Tinggi kurus. Tinggi kurus. Mukanya Kadang-kadang mulus. lagi duduk di panggar jilin gitu. Pagar jalan. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Pagar jilin. Gimana sih dok sebenarnya beauty standar di Indonesia tuh apakah benar perspektifnya kayak gitu? Sebenarnya sih zaman dulu iya ya. Zaman dulu tuh orang ngelihat cewek cantik itu pasti harus putih, harus tinggi gitu. Jangan sekarang enggak. Karena anak-anak muda yang sekarang sudah mulai aware sama kesehatan kulit. Gitu. Jadi sekarang tuh trennya udah mulai bergeser nih. Kalau kulitnya sehat, kalau kulitnya lebih lembab, lebih glowing, itu dibilangnya cantik. Jadi nggak harus putih, kulitnya warnanya sawo matang pun yang penting bersih, yang penting sehat, yang penting glowing itu udah cantik. Nah kulit muka yang glass sehat. skin ya? Glass skin tuh apa sih? Iya, sekarang kan lagi musim tuh yang glass skin, Glass skin. treatment. Glowing. Glass Glowing. skin tuh kulitnya kayak kaca gitu. Mukanya kayak kaca. Glass skin bening. Mukanya ntar ditabuk pecah deh. Lagi cium ngecap gitu. Kayak glowing mengkilap gitu loh, nggak perlu pakai filter. Oh nggak perlu pakai filter emang Iya. udah mengkilap. Itu Iya. caranya gimana ya dok? Biar Ya kayak rajin gitu. perawatan. Intinya kan kalau kulitnya sehat, kulitnya dinutrisi dengan baik, ya otomatis jadinya tampilan luarnya pasti lebih glowing. Berarti kulit muka yang sehat tuh kayak gimana?
tanda-tanda kulit muka kita udah nggak sehat apa? Ya. Oh, kalau udah mulai nggak sehat, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh kan sering begadang, scroll sampai pagi gitu kan. Mabok-mabokan. Overthinking, iya mabok-mabokan. Dugem. Party, live music, 3 hari 3 malam nggak pulang-pulang. Story gitu. close Oh, iya. friend, gitu kan dok? Ini emosi banget. banget ya nih? Ya oke lanjut. Iya lagi dia. Jadi tanda-tanda aging tuh udah mulai ada tuh walaupun usianya masih muda. Seperti kulitnya kering banget, terus kerut-kerutnya udah mulai nampak gitu. Terus bawah matanya cekung kayak panda gitu udah mulai hitam Itu kayak kayak gitu. narkoba nggak sih, Mam? Kalau Enggak itu kelewatan, enggak benar narkoba kelewatan dong. Oh hitam, bawah mata hitam. Iya, karena kan kurang tidur, terus mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin, ya kan? Pokoknya banyak banget tuh yang mempengaruhi ya gaya hidup. Merokok. Hormon juga itu pasti, apalagi Hormon. cewek. Hormonal. Kamu nih lagi jerawatan. Aku jerawat di pipi, katanya kalau pipi hormon ya. Belum tentu sih sebenarnya, bisa Tentu. jadi karena ya skincare yang kamu pakai sehari-hari gitu. Tapi intinya adalah kalau misalnya ada jerawat itu multifaktorial. Jadi ada pengaruh dari hormon, ada pengaruh dari makanan, ada pengaruh dari gaya hidup. Udara gitu-gitu. Udara, iya. Betul. Kalau untuk laki-laki, seberapa sering kami harus perawatan? Ih, zaman sekarang mah cowok juga udah perawatan. Masa sih? Maaf lepas. Jangan jadi cantik dong. Sumpah ya, gue kemarin dibajak sama bini gue, dijebak sebenarnya bini gue masuk ke tempat perawatan jam setengah 10 pagi masuk, keluar setengah 3 sore. Ngapain Pak, facial itu? ya? Ngapain aja itu? Gue udah, aduh ngapain lagi sih ya Allah. Emang begitu, zaman sekarang semuanya harus perawatan, baik cewek maupun cowok. Nanti kamu ketinggalan loh sama cowok-cowok yang masih muda. Iya. Ah biarin aja lah. Oh gitu ya? Biarin aja lah. Gue di laser, kata dokternya di laser dulu ya. sakit apa? Tak lama banget ya Allah sakit banget. Gue sampai gigit ujung spray yang diikat tau lagi. Sakit banget. Emang sesakit itu? Aku aman kemarin di laser yang hijau itu, kemarin di laser di mainin. Bukan itu. Harus horizon. Beda. Lah itu nggak ngaruh apa-apa. Beda. Beda. Masalah istriku berarti ya. Salah. Itu buat presentasi goblok. PowerPoint. Di laser. Jadi diapain aja kemarin? Pico laser. Ya betul. Jangan sekarang lagi ngetrennya tuh yang untuk rejuvenation. Rejuve Jadi tuh apa sih, rejuve? Rejuve tuh untuk mencegah atau mengatasi aging. Jadi misalnya yang kerut-kerutannya tadinya udah mulai nampak, pori-porinya yang tadi udah gede tuh di laser itu nanti akan memperbaiki tekstur kulitnya. Jadi lebih sehat lagi. Perawatan harusnya mulai dari umur berapa, Dok? Jangan sekarang usia 12 tahun aja udah perawatan, 12? say. Iya. Nani tuh, Bang. Bentar Masih 5 lagi. tahun, masih 5 tahun. Aku mau nanya deh. Sendirian, ya. bingung aku. Kan sekarang tuh lagi zaman yang vitamin C gitu kan, bikin kulitnya glowing sama Kolagen. ya. Itu katanya kalau kebanyakan bisa numpuk di darah. Enggak, kalau vitamin C itu kan intinya dia vitamin. Dia tuh kan diserap oleh tubuh. Kalau seandainya pun berlebihan dia akan dibuang secara otomatis. Gitu. Cuman memang kalau kamu tuh rajin suntik vitamin C-nya memang harus lebih banyak mengkonsumsi air putih. Iya Supaya benar. tubuhnya menyeimbangkan. Betul. Gitu. Kan disuntikinnya 1000 mg. Sebenarnya kebutuhan badan kita tuh berapa sih sehari? Iya, Sisanya akan dibuang lewat pipis Betul. biasanya. Tergantung untuk yang olahraga ya harus bisa lebih banyak ya butuhnya. Mungkin. Dok, kalau misalnya cowok yang aman, maksudnya bukan yang kayak Pak Surya deh, yang sakit-sakit banget gitu. Yang aman-aman aja apa dok kira-kira? Ya, Soalnya skincare sebenarnya. Skincare aja. Yang paling penting adalah moisturizer, itu paling penting karena kan menutrisi kulit, melembabkan kulit. Ya. Selebihnya adalah sunblock, itu wajib seumur hidup. Sunblock. Iya dong. Radikal Karena kan bebas. kita setiap hari ketemunya sinar matahari, walaupun cuman misalnya keluar masuk pintu mobil atau keluar rumah cuma sebentar, tapi paparan sinar UV itu tetap ada. Jadi wajib pakai sunblock. Aku mau nanya. Aku mau nanya deh, ada obat nggak ya buat aku? Kenapa? Obat Soalnya apa? orang-orang Tolol. Obat kenapa sakit apa? Soalnya orang-orang bilang aku cantik gak ada obat. nggak ada obat. Nanti nggak ada obat katanya. Oh. Iya kayak apotik tutup katanya. Apotik tuh. Apotek tutup tuh tetap ada obatnya, cuman nggak dijual. Nah ngomongin masalah cowok lagi nih, kadang-kadang kita males gitu ya pakai Skincare. pakai apa yang serum sebelum tidur tuh yang Moisturizer. Bukan. Bukan. Serum. Hair tonic. Beda. Masker, Toner. night mask, Essence. 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 toner, moisturizer, Iya. masker,
Sabar. Iya, Jeng. Sabar. Galak amat. Oke, yang itulah yang gitu-gitu. Iya. Itu harus dipakai setiap hari dalam waktu terus-menerus apa gimana? Kalau skincare rutin memang harus dipakai setiap hari. Tapi kalau treatment di klinik mungkin ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang butuh 3 bulan sekali, ada yang butuh 6 bulan sekali. Jadi berbeda-beda. Kalau udah injeksi itu pasti tahannya akan lebih lama. Tapi kalau cuma di tap, dioles-oles ya itu tahannya nggak lama. Jadi harus rutin benar-benar sampai dia hasilnya terlihat nyata. Injeksi itu yang suntik-suntik gitu. Iya, ya? yang suntik. Biar apa tuh dok? Disuntik. Banyak manfaatnya, bisa untuk biar lembab, mengecilkan pori juga bisa, kemudian buat mencerahkan, menghilangkan flek misalnya. Jadi banyak sekali manfaatnya sih. Dan yang paling works bikin orang cepat cantik adalah disuntikin dana biasanya. Ya kan? Itu penting banget. Enggak, tahu gak yang Iya. bikin cantik ganteng natural? Apa tuh? Air wudhu. Bagus. Selain bikin cantik kan, Ya buat yang Ya, muslim-muslim buat aja. yang muslim. selain cantik dan ganteng, selain cuci muka, mending dapat ini deh, cuci duit tuh juga bikin cantik. Cuci duit bisa bikin kaya tuh. Cuci duit. Sama ngambil hak orang miskin juga bisa. Jangan dong, jangan dong. Ya. Nah, kalau ngomongin masalah skincare, kan banyak juga skincare, sorry ya, yang nggak terdaftar di BPOM, nggak Merkuri. ya yang gitu-gitu katanya bikin cepat putih. Itu efeknya jangka pendek atau jangka panjang? Dok? Efeknya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jadi biasanya nih kalau orang-orang yang pakai krim abal-abal, Ya. pakai langsung cring putih, Iya, putih glowing, banget. langsung silau gitu ya, mukanya cakep banget. Tapi begitu nggak pakai 1-2 hari langsung hitam Break gitu. out ya. Nah itu kan yang singkat ya, dalam jangka waktu nggak pakai krem 2-3 hari atau seminggu langsung jelek gitu kan. Tapi ada yang jangka panjangnya lebih parah lagi, itu bisa sampai hitam ngeblok sampai kayak dia berbulu-bulu. Apa sih biasanya dia ada apa di zat Di Ya dalamnya? itu zat yang kayak Merkuri gitu-gitu? merkuri, kemudian Steroid gitu? steroid yang dosisnya tinggi. Sebenarnya kan kalau kayak steroid, terus krem-krem yang lain, kalau diresepkan oleh dokter dengan dosis yang tepat, itu nggak akan jadi masalah. Oke. Tapi kan kalau krem yang dijual di pasaran yang abal-abal, tahu, itu kan dosisnya udah nggak ngerti lagi deh. Dicampur ini, campur itu. Jadi satu krem dijual. Hasilnya ya langsung kinclong, tapi ya efek sampingnya nggak bagus. Tadi ada Gitu. pertanyaan nih dari bocah 01. Kenapa? Steroid itu yang kulit yang muncul di sini. Itu ya? keloid. Enggak, tadi udah kepikiran Neng, Bang Neng udah tahu nggak usah. Neneng. Dok, dokter kan sekolah kecantikan ya? Ya. Dokter tuh cantik dulu atau sekolah dulu sih? Iya. Om kecil. Kayak Eca. Jangan lah. Dari lahir udah cantik kayak Eca. Jegel. Orang nanya doang. Nah, ini ada juga kan beda-beda ini. Ada orang yang kulitnya biasa aja, ada yang kulitnya sensitif. Bener nggak kalau orang yang kulitnya sensitif itu cepat marah? Pantang dipancing. Dok, ini dulu ada nih pas di kampung aku katanya pakai putih telur bisa memutihkan wajah, bener gak? Mitos sih sebenarnya. Mitos. Gitu, Neneng pakai lagi. Mitos. Cuman kalau Yang pakai tisu Bang, pakai tisu terus Oh, pakai putih putih itu telur. dicelup-celup, Gimana pakai bukan tisu cara kapas kali. Nih, putih telur. Putih telur, Dikocok. Terus dipakein tisu. Terus? Terus dikesinin, terus nanti komedonya keangkat emang jadi keras muka kita Bang. Muka lu keras gara-gara telurnya. Iya. Kalau mau kasih tepung sama kismis bikin kue lumpur di muka lu. Lumpur lagi. Tapi kan katanya tuh bisa ngangkat komedonya dok. Iya, karena kan jadi fungsinya putih telurnya jadi kayak lem. Ditempelin di sini, kemudian diangkat. Kalau kulitnya sensitif, begitu diangkat, sel kulit matinya mungkin bisa keangkat juga, tapi kulit yang sehatnya bisa jadi iritasi. Nah, kalau Jadi sel harus kulit hati-hati. mati kita ngelayat nggak dok ya? Perlu kayaknya. Oke. Lucu terus. Nah, terus ngomongin kalau yang lain-lain gimana? Ada juga dulu kan pakai timun, Iya, timun. terus Oke. kemangi, ada leleknya macam-macam. Pecel lele dong. Timun. Hati-hati kenyang say. Iya, timun tuh sering tuh. Boleh, jadi kalau misalnya bahan-bahannya alami seperti timun, tomat, nggak ada masalah, boleh dipakai asalkan memang kondisi kulitnya tidak sensitif. Kan ada tuh memang yang kulitnya disentuh dikit aja merah, kena angin lewat set merah gitu. Jadi harus berhati-hati. Jadi kalian harus tahu kondisi kulit masing-masing. Kalau nggak terlalu sensitif, boleh tuh coba pakai timun, pakai tomat atau apa gitu, nggak ada masalah. Si Eca nih kulitnya sensitif. Kemarin ketabrak ojek aja merah kulitnya. Ya iya.
Benar. Tapi waktu itu ada dok temen Neneng, dia pakai Salah, Pak. kunyit Pak. Pakai kunyit? Iya. Jadi kuning nggak sih mukanya? Iya, jadi kuning gak? Iya. Sampai Lah ya iyalah. Akhirnya dia didiagnosa ini kan sakit kuning kan, Sakit beneran kan? kayak Jadi mau liver. diungkep, kayak mau Mau diungkep. Kalau mau bilang sama temen lo pakai krim jangan krim pagi sama krim malam. Jadi? Krim pagi sore, jadi bumbu rendang sih. Krim pagi sore. Pagi sore. Dok, cuci muka pakai air es bisa mengecilkan pori-pori, Ya. benar apa enggak? Abis cuci muka pakai es, pori-pori ngecil. Nggak berapa lama kemudian gede lagi. Jadi itu bukan merupakan hal yang baik, Bikin tapi permanen. boleh kalian coba untuk supaya misalnya meredakan kemerahan, kemudian meredakan kulit yang tadinya kemerahan atau sensitif, itu boleh dikompres es. Tapi kalau cuci muka di pagi hari itu nggak akan mungkin mengecilkan pori-pori untuk jangka panjang. Dok, kamu tahu nggak kalau dari lihat doang kulitnya sehat apa enggak? Dari mana? Dengan dilihat sekarang gini bisa nggak? Bisa. Bisa? Boleh liatin nggak? Dok? Kasih tahu. Kenapa? Kan nggak apa-apa dilihatin dulu. Iya, kita dilihat doang, dilihat sehat doang. apa enggak? Dilihat doang ya. Boleh. Aku di tengahnya. Kalau Dilihat ini dulu, Dok. sehat banget kalau ini. Enggak, aku gitu. Dok, Nanti tolong aku dilihat dulu. Kalau kira-kira ada yang lecet, tandain. Ini kan kayak asuransi mobil kita. Mau asuransi. Sini lihat wajahnya. Yang mau dicek mukanya aja. Mukanya atau- aja? Mukanya aja. Emang Coba ada lihat. sama apa lagi? Dok? Ada semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki juga bisa. Nggak usah. Penasaran aja? Ini ngecek kulit doang, nggak usah sampai ronsen-ronsen segala. Ya nggak enggak, usah. gua mau ngasih tahu. Nih gua bilang tuh. Iya juga. Ini bisa balik lagi ke sini nggak? warnanya? Bisa dong. Oh bisa lagi. Jadi mau yang disamain ke yang bawah apa yang ke atas? Ya bebas yang mana aja. Oh, iya. Karena aku kan golf, jadi emang sering kena matahari. Sama kita, dia golf. Aku tuh ngutipin bola. Jadi Beda ya. ini Dok, sehat nggak Dok? Kulit aku Dok? Kulitnya sih sebenarnya sehat, tapi tetap butuh Ini. nutrisi. Mukanya jadi bupeng begitu. Yang sini Dok, sehat nggak? Oh, beda ya ini sama ini ya? Sama ya, ternyata ya. Sama. Jegel. Nanya doang. Jadi ini, udah Ca. pernah di treatment apa aja? Aku udah pernah facial lumayan beberapa kali. Terus sempat suntik vitamin. Ah. Terus abis itu disarankan untuk peeling katanya. Peeling apa? Betul, Peeling. peeling tuh bagus banget Dikikis. buat ini. Iya. Nggak dikikis. Bukan apa kulit mati gitu kan? Iya, diangkat sel kulit matinya. Jadi itu bagus banget untuk anti aging. Jadi sebulan sekali tuh memang sebaiknya rutin di peeling. Kakak peeling. Terus peeling kakak ke dokter gimana? Feeling dong. Feeling dong. Yang saja pasang. Anak Erwin Japasa. Aduh. Kakak siapa bapaknya? Gak usah, gak pernah. Ini sehat nggak dia Dok? Dia ini. Jangan, aku lagi jerawatan. Nanti aku Itu tuh. konsul pribadi aja dok. Malu. Kenapa lu? Sama ini jerawat. pakai pimple patch itu ngaruh nggak untuk jerawat? Sebenarnya gini, pimple patch itu kan di dalam pimple patch-nya itu sebenarnya ada antibiotiknya. Itu bagus sih buat meredakan, mematikan si bakterinya. Cuman dikhawatirkan pada saat kita narik nih, Belang. nantinya itu Kecabut. rusak kulitnya, iritasi. Jadi malah luka, kemudian malah jadi bekasnya hitam. Gitu. Jadi baiknya kalau jerawat pakai apa? ditotolin aja pakai krem jerawat. Gitu. Itu lebih aman sih daripada ditempel. Neneng udah cakep, udah glowing banget Dikit bapaknya. doang. Gak apa-apa itu mah. Kalau misalnya ada jerawat, kalau dipencet pakai Gak boleh dipencet. Jangan. Ada jerawat, ada komedo itu gak boleh pencet-pencet sendiri. Oh gitu. Nanti jadi berbekas, pori-porinya makin gede, makin rusak kulitnya. Belum lagi kalau ada bakteri masuk kan tangannya Iya. kotor lah apalah. Makin jadi infeksi. Oh, Gitu. Kalau dari paling banyak yang datang ke dokter kira-kira keluhannya apa Dok? MU sering kalah apa gimana? Iya sih memang. Lebih baik yang curhat masalah hidup sih sebenarnya. Psikolog tuh di mana tempatnya? Apanya? Apanya Pak? Hah? Tempat dokter praktek. Iya. Emang mau ngapain? Aku mau perawatan loh. oh, perawatan sama istrinya kan bang? Iya dong. Kan beda ruangan. Apa Dok yang paling Paling sering umum? kalau sekarang tuh anak-anak muda yang sudah ada aging proses. Jadi mulai flek-flek hitam, kulitnya kering, nggak lembab, nggak glowing, terus mulai misalnya mulai ada beruntusan, jerawatan kayak gitu. Sama kalau cowok tuh masalahnya katanya ya kalau udah makin tua terus gulanya berlebihan ada skin tag. Sebenarnya itu nggak ada hubungan sama gula. Masa sih? Nggak ada. Jadi kalau skin tag Skin itu tag itu sebenarnya apa? adalah merupakan tanda aging. Jadi memang Makin semua tua ya? orang pasti mengalami skin tag. Tapi kalau ada keturunan dia pasti akan lebih banyak. Oh. Jadi setiap orang nih pasti ada
bakat gitu loh. Pasti ada muncul 1-2 gitu. Tapi kalau misalnya mamanya, papanya atau neneknya, kakeknya ada, biasanya kitanya tuh akan lebih banyak munculnya. Aku mau nanya, kalau chicken skin itu gimana? Ya itu sama. Itu yang di bawah mata kan? Chicken skin. itu under eye. Pokoknya intinya mau chicken skin, mau Iya, yang under eye apa. chicken skin. Ntar dulu, Ya, mau apa kayak nih? Mau gitu-gitu. Andra mana nih? Chicken skin itu kalau misalnya Pori-porinya kulitnya titik-titik gitu, nggak ini. Ya itu karena bisa jadi karena kulitnya terlalu kering atau bisa jadi terlalu berminyak juga bisa bikin pori-porinya besar gitu. Makanya harus diperbaiki dengan diberikan nutrisi yang baik. Dok, gitu. kalau kita datang ke tempat dokter, kita cuman mau konsultasi wajah, bisa nggak sekalian konsultasi yang kerak di belakang leher gitu, bisa nggak? Bisa. Yang ada birat-biratnya yang hitam. hitam garis-garis gitu kak. Iya. Garis-garis Ternyata kesehatan kulit bukan hanya muka aja ya dok ya? Iya dong. Semuanya, Dok? Semua bagian tubuh yang ada kulitnya ya itu bisa diatasi, bisa diperbaiki kondisinya. Termasuk juga, sorry nih, ada orang-orang kan yang belang gitu, Ya, kayak mukanya putih, terus Lehernya. lehernya ungu. Lehernya ungu. Hijau biasanya lehernya. Iya. Jadi kadang-kadang orang itu lupa kalau yang di treatment tuh nggak harus muka doang. Leher pun harus di treatment, tangan pun harus di treatment, seluruh tubuh pun harus di treatment. Selangkangan juga dok. Iya dong. Dok, kalau Iya, tadi benar. tuh Selangkangan juga. kalau semua kulit harus dirawat itu kisaran perawatannya berapa ya? Kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki, Iya. ya itu mah nanti kita pakai kalkulator dulu yang ngitungnya. Panjang, say. Kalau muka Tapi doang, kalau kayak muka perawatan doang nih, rutin aja? Perawatan rutin, misalnya untuk facial gitu. Kalau terus skin booster kayak gitu ya paling enggak sih nyiapin 5 juta lah. 5 juta sekali datang. Sekali datang. Sekali datang. Kalau 5 endorse juta. barter berapa story, Dok? Tapi Kayak kalau datang 5 misalnya juta, kondisi sebulan sekali? kulitnya sebulan sekali. Tapi kalau kondisi kulitnya udah parah banget ya mungkin bisa di atas itu ya, bisa 20, bisa 30. Plus yang lain-lain. Iya, belum lagi misalnya infus kromosom lah, apalah. Oh, kromosom. Jadi bisa kayak range-nya tuh luas, bisa dari jutaan sampai ratusan juta. Berarti harus jadi ani-ani. Kalau ani-ani mah. Beberapa ya ini ya. Beberapa. Nah kalau tanam benang tuh gimana sih dok? Apa mendingan tanam sawit aja di muka? Tanam saham. Saham. Tanam benang tuh gimana sih? Kalau Cara? tanam benang itu ya intinya adalah memasukkan dalam tanda kutip benang. Tujuannya apa? Untuk memberikan efek lifting, untuk memberikan efek kencang, V-shape. Zaman sekarang kan semua cewek-cewek maunya dagunya lancip, pipinya tirus gitu. Nah itu dilakukan treatmentnya apa? Tanam benang sama filler. Gitu. Kalau botox apa? Botox tuh lebih ke untuk ya itu tadi aging proses. Jadi misalnya sudah mulai ada kerutan di dahi, kemudian kerutan di sekitar mata, itu kita lakukan botox. Umur aku boleh nggak botox? Soalnya aku Kalau sudah mulai ada kerutannya boleh di botox. Tapi kalau nggak ada buat apa? Percuma, sia-sia. Dia tuh apa sih dok? Dia ngapain sih di kulit kita tuh? Siapa Ngencengin nih? lagi si botox itu? Si botox tuh intinya adalah dia merilekskan otot supaya kerjanya tidak berlebihan. Kadang-kadang kan kita kalau mikirin sesuatu kan sampai berkerut gitu Nyurang, kan, ya. gitu ya kan. Nah itu tuh harus diberikan obat atau sesuatu untuk merilekskan. Jadi akhirnya kenceng dia, kontraksinya jadi berkurang. Kalau ini udah kalau tanam benang, benangnya didiamin seumur hidup di sini. Iya, bukan seumur hidup. Jadi benangnya itu bahan dasarnya adalah polidioksanon. Ini kita belajar ya Iya, jadi iya, ya. iya. Oh iya oke. Benang sunat gitu ya, Benang Dok? bukan. Jadi benang itu juga Enggak, gua macam-macam wireless kok. tipenya. Beda dengan benang sunat. Intinya adalah benang yang udah dibikin sedemikian rupa, dimasukin ke wajah, kemudian nanti dalam jangka waktu 6 bulan ke depan dia akan merangsang pembentukan kolagen. Setelah itu nanti dia akan diserap. Jadi tidak akan berbahaya. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi buka jahitan misalnya, nggak perlu karena dia sudah diserap oleh tubuh. Iya. Dan penting ya Kita. kalau mau gitu-gitu penting untuk sadar bahwa perlunya di mana cukup gitu ya, Dok. Kadang-kadang kan biasanya kadang-kadang pasien itu datang dia tidak mengetahui kekurangannya, bukan kekurangannya sih ya, kebutuhannya dia tuh di mana. Makanya perlu konsultasi sama dokternya. Oh, nanti butuhnya misalnya benang di bagian mana. Secara estetik. Iya, nanti butuhnya botox di berapa unit misalnya kayak gitu. Bukan Makanya asal-asal penting banget, ikut-ikutan iya aja. penting banget konsultasi sama dokternya. Datang ke klinik yang memang benar-benar dipercaya gitu. Jangan yang abal-abal. kalau oplas, Dok, oplas. Kalau oplas mah operasi itu harus di dokter bedah plastik. Beda sama dokter kecantikan. Beda. Kalau oplas itu lebih ke di black, ditarik-tarik, dijahit-jahit yang lebih ekstrim ya. Terus tindakannya mungkin dibutuhkan anestesi yang dia butuh tidur pasiennya kayak gitu. oplas kan nakal. Apa tuh? Oplos. Dokternya lebih pintar.
nyambung. Dokter nyambung sama Eca tuh. Yang Aneh. Tapi yang paling ini dok, yang paling udah berantem ini berdua. suka gitu ya bang ya? Iya, suka begitu tuh. Kayak Tom and Jeffrey kita. Tom and Jerry. Jeffrey mah pocong momon. Iya bener. Kalau misalnya di rumah paling simple, kayak misalkan yang cowok-cowok ini malas ribet di rumah, enaknya perawatannya apa aja? Biar Dok? mukanya kenceng. Cuci muka pakai Pertamax Plus. Kesel. Kalau di rumah sih sebenarnya nggak ribet ya, tapi intinya jangan sampai walaupun di rumah nggak cuci muka sama sekali, karena di rumah pun tetap ada debu, tetap ada paparan sinar matahari dari kaca jendela gitu, tetap ada. Jadi bangun tidur cuci muka tetap, karena biasanya kalau kita tidur kan muka kita nempel-nempel tuh ke bantal, ke kasur, itu kan juga ada debu. Ke Ada pipi bakteri, orang ya kan? Ke pipi orang ya kan, gitu. Oh, Jadi bisa harus Ya pipi dibersihkan. istri, ke pipi istri. Makanya kawin. Ya belum punya pacar ya. Halo sayang. Yeay, sayang. Manggil ojol sayang lo ngapain? Panggil aja. Oh gitu. Jadi cuci muka tuh penting, karena malamnya kan kita abis ngapa-ngapain tuh, jadi ya harus dibersihkan lagi Oke. gitu. Abis itu moisturizer tadi, pelembab. Kak ini Pelembab sama sunblock, udah. Kenapa Sunblock Eca? dari mana pakainya? Sunblock atau sunscreen itu di rumah pun kita pakai. oh iya. Iya dong, karena kan rumah kalian ada jendelanya nggak? Ada. Iya dong, makanya Nggak ada, aku paparan tinggal di sinar kulkas. UV paparan sinar UV nanti tetap masuk, makanya tetap harus dilindungi. Begitu. Harus di reapply gitu ya. Misalnya aku pakai Reapply. sunblock, terus aku pakai makeup. Kalau pakai sunblock yang bedak itu efektif gak? Sebaiknya diulangnya pakai sunblock yang memang benar-benar sunblock. Oh gitu. Gitu. Ya berarti yang penting sehat dulu, makan sayur yang banyak, makan buah yang banyak. Olahraga. Gaya hidup, Gaya tidurnya. hidup. Tidurnya harus cukup minimal 6 jam sehari. Nah, kalau kayak malamnya mabok, paginya olahraga, nah ini. Nah itu nggak bagus. Ngapain gitu-gitu? Oh iya ngapain? Udah tua juga. Gak usah nunjuk-nunjuk lu anjing. Ah udah masa. Sampai ketemu lagi di toko tak kasih bawah.